Seberapa menakutkan kecemburuan sebenarnya? Sang wanita menggunakan tangannya untuk memecahkan telur. Hanya karena dia ingin bayinya cepat lahir. Ternyata belum lama ini, Vita melihat setiap hewan di hutan sedang merawat bayinya. Pada saat dia sakit kepala bertanya-tanya mengapa bayinya masih belum lahir. Dia melihat Kana dengan anak-anaknya tertawa dan bercakap-cakap. Melihat itu, Vina berbalik dan pergi. Dan Kana sekarang penuh semangat. Kana mengajari anak-anaknya bahwa kalau menginginkan kekuatan dan kekuasaan, maka mereka harus kejam dan tahu cara bertarung. Jadi anak-anaknya semua berubah menjadi ular berbisa. Mulai menyerang binatang di hutan. Nasya dan Posa tidak setuju dengan apa yang ibunya lakukan. Kana langsung berpikir kedua anak Vina. Keduanya akan menjadi dewa yang dipuja oleh semua orang. Keduanya akan menjadi dewa yang dihormati oleh semua orang. Kana sengaja menunjukkan di depan Vina bahwa seberapa bahagia dia memiliki bayi. Kemudian dia mengambil apel yang rusak dan pura-pura bertanya kepada putranya. Mengapa apel ini rusak? Kedua anak laki-laki ini menjawab bahwa itu mungkin rusak karena terlalu lama. Kata-kata ini telah mencapai telinga Vina. Membuat Vina ragu apakah kedua telur ini benar-benar bermasalah. Karena rencana untuk membuat Vina cemburu, Kana sudah menyuruh dua anak laki-lakinya sembunyikan tikus mati di bawah dua telur Vina. Tidak lama setelah itu Vina mencium bau busuk. Kana pura-pura panik dan berlari mendekat dan berkata, apakah karena telur dibiarkan terlalu lama sehingga menjadi busuk? Lihat dua telur di depannya. Ketabahan Vina mulai goyah. Untungnya, Nasya muncul tepat waktu. Dia berubah menjadi ular untuk mencari-cari. Dan segera menemukan tikus mati itu. Namun, dua telur belum menetas. Dia ingin cepat menjadi seorang ibu. Kana juga sakit kepala berpikir-pikir. Dia mulai menyesali tindakannya. Tapi pada akhirnya masih satu langkah terlambat. Vina kehilangan akal sehatnya dan memecahkan telur berwarna merah. Telur yang pecah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebuah tangan perlahan muncul. Vina senang akhirnya dia bertemu anaknya. Ketika dia akan memberi putranya berkah, dia menemukan bahwa anaknya belum sepenuhnya berkembang. Jadi dia merasa penderitaan. Salahkan ibunya mengapa dia membiarkannya lahir begitu awal. Vina akhirnya menyadari bahwa dia salah. Dia jatuh berlutut karena perilaku impulsifnya. Sekarang telur berwarna putih juga bereaksi. Mulai bergerak tanpa henti. Sang pria patah hati membuat air mata jatuh ke tanah. Berubah menjadi cahaya yang membangunkan semua hal di dunia. Ternyata pria ini dipaksa untuk dilahirkan lebih awal oleh ibunya. Yang membuatnya tak ada tubuh di bawahnya. Dia tidak bisa bersama ibunya. Hanya melihatnya perlahan terbang ke udara. Vina sangat membenci dirinya sendiri karena melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Aluna pergi ke dunia Dewa Matahari. Terus-menerus memohon padanya. Berharap dia dapat menerimanya. Dewa Matahari ketika mendengar panggilan itu, dia muncul. Memberkati Aluna untuk menjadi pendampingnya. Berikan cahaya untuk semua orang. Tidak lama setelah itu, peri tua juga kembali. Dia menasihati Vina bahwa semuanya memiliki pengaturannya. Apalagi dia juga punya telur yang belum menetas. Dan berharap dia tidak akan melakukannya lagi. Hanya menunggu waktu itu datang. Pada saat yang sama Nasya dan Posa sudah berubah menjadi biksu. Mereka datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Kana menatap dengan curiga dan bertanya kepada kedua anaknya mengapa mereka berpakaian seperti ini. Ternyata mereka berdua tidak ingin kejam seperti ibunya. Jadi mereka memutuskan untuk berbiksu. Dan itu semua karena restu Vina. Di masa depan mereka akan menjadi orang pematuhan perintah Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Setelah mengingat itu, Kana sangat marah. Yang menderita dan mengkritik Vina karena sengaja melakukannya. Dia pikir itu untuk membuat dua anaknya yang terkuat meninggalkannya. Sangat jelas bahwa Kana tidak ingin kedua putranya pergi. Tapi keduanya sudah membuat keputusan sehingga tidak bisa diubah. Tidak lama setelah itu, Kana melihat sisa telur Vina bersinar. Kecemburuan Kana muncul lagi. Dia tidak ingin putranya yang tersisa menjadi lebih lemah dari telur itu. Jadi Kana memanggil anak-anaknya datang. Rencana jahat mulai muncul. Dia ingin membuat kerajaan.
Membuat anak dari telur itu menjadi budak. Tapi bagaimana cara melepaskan diri dari nasib menjadi budak ini? Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Dewa Wisnu. Aluna juga berkat Dewa Wisnu. Dia mendapat kesempatan untuk memberkati dunia ini. Tetapi sekarang karena kepergian Dewi Laksmi, jadi dia jatuh ke dalam keadaan seperti koma yang dalam. Jadi hanya bisa pergi menemui Dewi Laksmi dulu. Garut terbang ke taman bunga misterius. Ketika dia menyentuh bunga putih dengan tangannya, bunganya terlihat seperti hidup dan mulai mengeluarkan suara yang indah. Ternyata Garut telah tahu beberapa hal melalui sepupunya Nasya. Jika ingin membangunkan Dewa Wisnu dari tidur nyenyak, maka harus menemukan Dewi Laksmi. Tetapi ingin menemukan Dewi yang bersembunyi untuk berkultivasi di alam semesta yang luas ini, itu bukan hal yang mudah. Nasya menunjukkan Garut bahwa Dewa Wisnu akan selalu membantu orang yang tulus. Karena untuk menyelamatkan ibunya dari perbudakan, Garut dengan tulus berlutut dan memohon kepada Dewa Wisnu. Dan doanya sepertinya terkabul. Tiba-tiba sebuah suara datang ke telinga Garut. Garuda menutup matanya. Dahinya tiba-tiba bersinar. Kesadarannya mengikuti suara itu. Di sebuah hutan yang sepi, seorang wanita sedang duduk di tangga batu untuk bermeditasi. Nasya juga merasakan gambaran yang sama. Nasya yakin itu adalah Dewi Laksmi. Di bawah dorongan sepupunya Nasya, Garut langsung berubah jadi burung yang berjalan di jalan menemukan Dewi. Pada saat yang sama, Vina juga diam-diam berdoa untuk kedamaian putranya. Tahu bahwa Garuda tiba-tiba menghilang. Kana yang marah berlari untuk memarahi Vina. Kemanapun putramu terbang, maka dia hanya budakku. Garut terbang melintasi setiap pegunungan dan pantai. 81 hari telah berlalu. Dia akhirnya mendarat di taman bunga misterius. Di sini Garuda tertarik dengan suara yang indah. Meskipun itu bunga atau batu, mereka tampaknya memiliki kehidupan dan selalu memancarkan suara yang indah. Berdasarkan suara yang didengarnya, Garut akhirnya sudah menemukan Dewi Laksmi yang bermeditasi di sini. Dia lihat Dewi yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hangat, membuat Garut memikirkan ibunya. Saat dia mengingat kenangan indah, tiba-tiba ada suara yang datang ke telingnya. Garut bergegas ke tebing untuk melihat. Dan lihat pasukan Asura menuju ke sini. Mereka pasti datang ke sini dengan niat buruk. Dan pria dengan 4 tanduk di kepalanya ini bukan jenis yang biasa. Pasti pemimpin pasukan ini. Garut memanfaatkan pendengarannya yang tajam. Tahu bahwa sang pemimpin itu sedang memberi perintah bahwa harus berhasil merampok Dewi Laksmi.